hari ini yang selalu menyertai kita. Mari kita naikkan pujian kepada kemurahan Tuhan. Dan pertolongan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh datang ke tempat-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, itu cara Tuhan membentuk kita. Baik Bapak Ibu, karena kita semua di sini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu merasakan hal yang luar biasa, yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita, dan bisa datang ke tempat ini dengan keadaannya sehat. Kita akan menaikkan pujian Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kuda tenang. Mari kita bersorak-sorai dan bertepuk tangan bersama-sama. Love.
pujian yang riang, kita bertemu lagi. Baik Bapak Ibu, kita sudah bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Adi Tapipolon. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil.
Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan bagi kami. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari, tiap pagi. Apapun yang kami lakukan, rancangan-Mu tetap berjalan sesuai dengan maksud-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau tidak reaktif terhadap sikap kami. Karena Engkau mengasihi kami, tidak tergantung pada apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Karena kami bahkan tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, apalagi bergantung kepada orang lain. Karena itu Tuhan, pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti maksud-Mu bagi kami, agar kami bisa dikuatkan dalam menjalani hidup kami, agar kami bisa menemukan penghiburan saat kami berada dalam kegelapan dan melangkah terus seolah-olah kemenangan itu sudah menjadi milik kami. Oleh karena itu Allah Roh Kudus berbicaralah dalam hati dan pikiran kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami semua yang akan mendengarnya, agar kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, oleh pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pak Bapak Ibu. Juga itu baik. Bagian. Itu yang di belakang itu Mbak Catherine apa Mbak Imai? Oh ya, makin gede, makin susah saya bedakan. Mungkin kecuali keduanya barengan hadir. Masih tinggian Mbak Catherine ya? Ya. Apa kabar? Nama puasa, amin. Baik, meskipun nggak tahu saya hatinya sudah menerima 100% Tuhan Yesus baik, hidupku berbahagia atau enggak, saya berharap di akhir firman Tuhan ini disampaikan, benar-benar amin ya, kita berbahagia. Oke Bapak Ibu, rangkaian apa yang dikerjakan Tuhan sudah sempurna dikerjakan, mulai dari Tuhan Yesus. Saya baru kali mulai dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita rayakan hari Jumat Agung. 3 hari kemudian Paskah, kan? Jumat Agung, Tuhan Yesus mati, darahnya korban yang sempurna menebus segala dosa kita. Hari Minggu Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Ada harapan bagi kita, hidup yang kekal. Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Membuktikan Tuhan Yesus sudah mendahului kita di surga dan kita akan ke surga. Karena pengajar agama yang lain tidak ada yang sudah naik ke surga. Kemudian Roh Kudus datang. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita seperti seorang anak yatim piatu, tetapi Dia menyertai kita. Bahkan lebih hebat daripada ketika Yesus hadir. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap kita. Haleluya. kurang mantap ya. Ambil dulu dah setelah kiri kanan. Ku berbahagia, amin. Gitu. Itu dia. Jogi udah bisa senyum belum? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi pada kita ketika Adam dan Hawa makan buah di Taman Eden? 3 hal. Pertama, kita berada dalam kuasa dosa. Betul?
dan akibatnya kita diusir dari Taman Eden. Jadi susah. Nah coba Bapak Ibu bayangkan, apa yang menyebabkan kita diusir dari surga? Apakah karena Adam dan Hawa membunuh seseorang? Tidak. Apakah Adam dan Hawa melukai seseorang? Tidak. Apakah Adam dan Hawa menyakiti hati seseorang dengan ucapannya? Apa yang mereka lakukan? Hanya makan buah. Hanya makan buah. Ayo. Dosa kecil, dosa besar. Oke. Tapi maksud saya bayangkanlah, kok bisa-bisanya orang bilang bahwa dosaku kecil, perbuatan baikku besar, jadi aku layak masuk surga. Lalu hanya gara-gara makan buah aja diusir dari surga kok? Kok bisa-bisanya bilang perbuatan baikku sebesar apapun juga bisa membawamu ke surga? Masuk akal nggak? Ya enggak lah. Jadi Bapak Ibu, dosa sekecil apapun yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita tidak layak masuk surga. Betul? Betul. Kedua, kejatuhan Adam dan Hawa menunjukkan bahwa kita perlu pada kematian. Waktu Tuhan menciptakan kita tidak dimaksudkan untuk mati. Waktu Adam dan Hawa diperingatkan untuk tidak makan buah itu, mereka sudah dikasih tahu kamu akan mati. Memang tidak langsung mati, tetapi sejak saat itu manusia mati. Tidak selama-lamanya. Roh yang dihembuskan Tuhan ke dalam hidup kita itu tinggal bersama kita. Maka manusia tunduk dalam kematian. Mau caranya bagaimanapun juga, semua orang akan mati. Ketiga, kita berada dalam kuasa kegelapan. Oleh sebab itulah, meski kita percaya sama Tuhan Yesus, kita masih sering merasa takut. Betul, kita merasa tidak mampu untuk melawan kuasa iblis. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita sudah sempurna. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Ibrani pasal yang 10. Dan mulai Bang. Ayat yang 14 sampai 18. Seperti biasa kita bacanya iramanya lambat tapi suaranya keras ya. Mulai dari ayat yang ke-14. 3, 2, 1. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka pada waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Orang-orang Yahudi menjadi berdosa karena ada hukum Taurat. Karena hukum Taurat ada, maka mereka tidak bisa mengelak bahwa mereka berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melakukan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Oleh karena itulah mereka mempersembahkan korban. Tapi Tuhan Yesus sudah menyempurnakan hal itu dengan mati di kayu salib bagi kita. Jadi kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kedua, Yesus sudah bangkit dari maut. Kita pun dibebaskan dari kuasa kematian. Ada hidup kekal yang menjadi
milik kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, sudah datang ke surga. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Yesus sudah menang atas iblis, maka kita pun menang atas kuasa kegelapan. Amin. Jadi sekali lagi tiga, kita sudah menang atas maut, kita sudah menang atas dosa, kita sudah menang atas kuasa kegelapan. Tuhan Yesus sudah sempurna melakukannya bagi kita. Amin. Bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita juga diberi kuasa oleh Tuhan. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Sudah? Yohanes 1 ayat 12. Oke. Kita baca ya 3, 2, 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa Yesus disebut anak Allah? Apakah Allah beranak? Kenapa hubungan Yesus dengan Bapa itu anak dengan Bapa? Karena tidak ada hubungan yang lebih dekat antara seorang anak dengan Bapa. Karena ini menyangkut hak waris. Betul? Tidak ada hubungan yang lebih dekat. Yesus disebut sebagai anak Allah bukan karena Yesus dilahirkan tadi, atau Allah melahirkan Yesus, tetapi menunjukkan kedekatan Yesus dengan Sang Bapa. Yesus memiliki kuasa dari Allah karena Yesus berasal dari Allah dan Dia sendiri adalah Allah. Amin. Bagaimana kita yang percaya kepada Dia? Nah, firman Tuhan tadi katakan, kita yang menerima Dia, kita yang percaya kepada Dia, juga diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi hubungan kita dengan Bapa sama nggak seperti Tuhan Yesus dengan Bapa? Sama nggak? Sama. Kita juga anak-anak Allah. Maka kuasa yang sudah dipegang Tuhan Yesus itu di surga dan bumi juga menjadi milik kita. Amin. Ya, salam kiri kanan. Aku anak Allah. Kamu juga. Oke, nah Bapak Ibu, berarti kan selesai nih ceritanya harusnya. Tuhan sudah mengalahkan semua musuh kita itu, kematian, dosa, dan kuasa iblis, dan kita sudah mendapatkannya juga sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kenapa kita masih bisa jatuh dalam dosa? Yesus tidak pernah berdosa, Pak. Kita juga anak Allah. Tapi kenapa kita masih jatuh dalam dosa? Bukankah kita juga sudah menang? Nah, coba kita lihat apa yang dialami Ayub. Nah, kita nggak usah baca ayatnya karena panjang. Masih ingat cerita Ayub? Ayub orang yang saleh, betul? Orang yang dekat dengan
Allah. Saudara-saudara, selalu ingat ini ya. Kita dibenarkan karena iman kepada Allah. Amin. Kalau kita sekarang dalam Kristus Yesus, amin. Tetapi Abraham dibenarkan apakah karena Abraham tidak pernah berbuat dosa? Tidak. Tetapi Abraham dibenarkan karena iman kepada Allah. Amin. Jadi orang Israel tidak dibenarkan karena hukum Taurat, itu yang mereka salah mengerti. Dari sejak semula Allah menciptakan manusia, manusia dibenarkan karena percaya kepada Allah. Titik. Bukan karena dia tidak pernah berbuat dosa, bukan karena dia melakukan hal-hal yang baik, tetapi karena imannya kepada Allah. Itu yang membenarkan kita. Nah, tapi iblis nggak mau nyerah. Dalam suatu sidang ilahi, nah ini ada sidang ilahi namanya. Meskipun para pembelajar Alkitab ada berdebat siapa saja itu peserta sidang ilahi. Kita nggak usah ikut berdebat. Tapi yang jelas dalam sidang ilahi yang kasus Ayub itu, anak-anak Allah datang kepada Allah. Lalu ada juga yang datang yang namanya iblis. Tuhan memuji Ayub di sidang itu, tapi iblis protes. Apa yang dikatakan iblis? Saya baca ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu. Coba, nah ini bahasa saya nih, dalam bahasa kita, tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai. Maksudnya ambil semua yang kau berikan kepada dia. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lalu firman Allah berkata, Allah menerima tantangan iblis itu. Yaudah, silakan uji si Ayub. Perhatikan bahwa iblis meskipun tahu kita anak-anak Allah, dia tidak menyerah. Dia tetap berusaha menuduh kita bahwa sebenarnya kita belum ada di tangan yang benar. Bahwa sebenarnya kita ini lemah. Bahwa sebenarnya kita bisa jatuh dalam dosa. Bahwa sebenarnya kuasa Allah tidak mampu menolong kita. Keraguan kita seperti itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita masih mendengarkan suara iblis melalui kedagingan kita. Kita mampu nggak menolak suara iblis itu, Bapak Ibu? Mampu nggak kita menolak godaan iblis itu sebenarnya? Mampu. Mampu. Kan tadi sudah dibilang kan, Allah sudah mengerjakan semuanya bagi kita. Sebenarnya kita punya kuasa yang sempurna, tapi sayangnya kita masih mau dengar suara iblis. Ketika kita sakit, karena daging kita memang masih daging yang berdosa kan? Kita dengarkan suara iblis, kita ragu akan kasih Allah. Ketika kita dalam kondisi kesulitan ekonomi, kita dengarkan suara iblis bahwa Tuhan mungkin tidak akan menolong. Ketika kita berada dalam kondisi sulit, kita masih mendengarkan suara iblis itu. Ketika kita sedang digoda, entahkah oleh perjudian online yang marak,
Kita digoda untuk marah ketika kesulitan datang, atau orang tua ketika anak-anak berbuat ulah dipancing untuk marah. Kita bisa nggak sebenarnya untuk tidak marah? Bapak Ibu? Bisa. Tapi kita tunduk pada suara iblis bahwa kita berhak marah. Betul? Masalah di kita adalah karena kita tidak sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan sudah melakukan sempurna buat kita. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk menolong Tuhan supaya kita bisa hidup dengan baik. Firman Tuhan katakan burung-burung di udara tidak bekerja, tetapi diberi makan. Betul? Apalagi kita, umat yang dikasihi. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita hidup bahagia? Ya percaya sama Tuhan saja. Orang benar hidup karena iman, dan percaya Tuhan itu termasuk melangkah sesuai dengan keinginan Tuhan. Firman kita berjalan dengan iman itu termasuk diam ketika kita dipancing untuk marah. Firman Tuhan itu termasuk tetap diam dan berdoa ketika tidak ada kelihatan harapan. Firman iman itu termasuk ketika kita tetap mengasihi orang yang menganiaya kita, yang memperlakukan kita tidak adil. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakan semuanya dengan sempurna dalam hidup kita, maka yang kita lakukan hanyalah percaya sama Tuhan. Burung di udara tadi, meskipun Tuhan sudah sediakan makan, mereka tidak akan makan kalau mereka tidak terbang mencari makanan itu, betul? Makanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Amin. Kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Oke, ya, kejauhan ya, tangannya. Nah, Bapak Ibu, terakhir ya. Biasanya kan saya 1, 2, 3 ini enggak. Kenapa kok kita masih ragu ya? Nah, kita lihat deh. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 12. Supaya Bapak Ibu tahu siapa Tuhan. Kali kita sudah tahu Tuhan sempurna. Tuhan sudah mengerjakannya sempurna dalam hidup kita, dan Tuhan ingin kita sempurna. Amin. Tuhan ingin kita sempurna karena kuasa Tuhan sudah di dalam kita. Tadi kan Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita kan? Roh Kudus siapa? Allah. Saya sudah berkali-kali bilang, Roh Kudus adalah jaminan dari Allah yang Allah taruh dalam hidup kita. Jaminan hidup kekal, jaminan hidup yang berkemenangan. Asal kita hanya mau dengar suara Dia. Karena Roh Kudus meskipun datang dalam hidup kita, Roh Kudus bukan terbang masuk gitu ya. Kan ada aliran yang Roh Kudus datanglah. Habis itu minggu depan lagi Roh Kudus datanglah. Itu gimana sih? Roh Kudusnya sudah datang, masih disuruh datang lagi gitu. Memang setelah ibadah dia terbang lagi keluar gitu. Nah, Roh Kudus tetap dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah Dia yang berkata dalam hidup kita? Apakah Dia yang berkuasa dalam hidup kita?
Pilihannya di siapa? Bapak Ibu, di kita. Itu tadi, orang benar hidup karena iman. Jadi hidup Kristen itu sederhana banget. Kita itu bakal menang, kita itu bakal bahagia kalau kita hanya mendengar Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Cuman kita sering berimprovisasi. Kita sering merasa kita lebih tahu. Kita sering merasa kita berhak melakukan apa yang kita inginkan. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 13 Bang, ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 9. Udah? Satu Korintus 13 ayat 9. Ini dia. Apa dikatakan firman Tuhan? Saya baca ya. Bapak Ibu membaca dalam hati. Saya baca dengan suara keras. Demikian firman Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Bapak Ibu, mengapa kita masih jatuh dalam dosa dan masih mau mendengarkan suara selain suara Tuhan? Karena apa yang kita ketahui ini belum sempurna. Makanya Bapak Ibu, kalau kita selalu menunggu dulu supaya masuk dalam logika kita sebelum kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan, maka kita tidak akan pernah jadi orang yang benar. Orang Kristen itu melangkah dengan iman, meskipun dia nggak ngerti apa yang ada di depan. Abraham disebut orang benar karena dia disuruh pergi demikian aja ke negeri yang dia tidak pernah tahu, tapi dia tetap melangkah. Bapak Ibu, Anda dan saya, saudara-saudaraku, juga disuruh oleh Tuhan Yesus melangkah dengan iman meskipun kau tidak tahu. Ada banyak lagu toh, kita senang menyanyikannya, tapi iman kita kadang-kadang nggak sesuai, ya kan? Meski langit pun tak terlihat, tertutup awan gelap, ya kan? Kita tetap melangkah. Tapi sayangnya itu lagu belum tentu kita lakukan. Pengetahuan kita memang belum sempurna. Jadi pilihan kita adalah apakah kita akan mengikuti kata hati kita yang tidak sempurna ini, ataukah kita akan mengikuti firman Allah. Kita mengimani bahwa kalau kita berjalan dengan Tuhan aman di depan. Ayat yang berikutnya saya baca ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kita tidak pernah melihat wajah Bapa, bahkan kita tidak pernah melihat wajah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat aku, tapi percaya.
Karena kita tidak bisa melihat Bapa secara fisik, maka kita kurang percaya. Itu yang namanya pengetahuan kita tidak lengkap, masih samar-samar. Itulah sebabnya kita bisa goyah iman kita. Tapi sebenarnya kita bisa kuat. Pilihannya ada di kita. Apakah kita mau benar-benar percaya atau tidak? Nah, firman Tuhan ini dikatakan, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Apa sih maksudnya kanak-kanak? Belum ngerti banyak kan? Tapi kan kita semakin dewasa, kita semakin banyak baca firman, sampai kita tahu dari Allah. Waktu kita melangkah, kita banyak menemui kegagalan, tapi Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Maka seharusnya iman kita semakin bertambah. Kita meskipun kita belum melihat Allah, tapi kita semakin jelas melihat bahwa Allah itu bisa dipercayai. Amin. Salam kiri kanan. Allah bisa kita percaya. Itu yang namanya bertumbuh dewasa. Tapi kalau kita semakin tua tidak pernah cinta firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, lalu tetap jatuh dalam dosa yang sama terus saja, kita namanya masih berpikir seperti kanak-kanak. Padahal harusnya kita sudah belajar baik dari firman Tuhan maupun pengalaman kita, bahwa Allah itu baik, bahwa Allah sanggup menolong kita, bahwa kalau kita melakukan apa yang tidak Tuhan kenakin, pasti kita menderita. Dan kalau kita masih melakukan itu, berarti kita tidak bertumbuh dalam iman. Orang yang dewasa dalam iman bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan, bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa, tapi dia semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti akibat dari dosa, semakin berhati-hati terhadap dosa, semakin berusaha mencari Tuhan, semakin dekat, semakin intensif dia bergaul dengan Allah, semakin sering dia berdoa. Sebelum melakukan sesuatu, dia semakin peka sama Tuhan. Oh, aku harus tanya Tuhan dulu, aku harus tanya Tuhan dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Mau dewasa? Oke, kalau gitu ini firman kemenangan bagi kita. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11 yang menutup rangkaian renungan kita pada hari ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ini. 5 ayat 7 sampai 11 nanti kita baca untuk kita bawa pulang. Satu Petrus 5 mulai dari ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Tiga, dua, satu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai sini berhenti dulu. Lihat, seringkali yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa adalah karena kita khawatir, betul? Kita khawatir Allah tidak benar-benar mengasihi kita. Kita khawatir Allah akan terlambat menolong kita. Kita khawatir bahwa apa yang orang nilai terhadap kita itu benar-benar akan bisa menghancurkan hidup kita. Kita khawatir bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di tempat kerja, di tempat pelayanan, dalam rumah tangga kita tidak akan bisa atasi karena Tuhan mungkin tidak akan menolong kita. Itu semua yang namanya kekhawatiran. Makanya Tuhan selalu bilang kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Dia yang akan memelihara hidup kita. Lalu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum. Langsung menelan nggak dia? Enggak dia. Dia hanya menelan siapa? Orang yang bisa dia telan, betul? Perhatikan, siapa yang iblis telan? Hanya orang yang bisa ditelan. Siapa yang tidak bisa dia telan? Orang benar. Amin. Jadi kalau kita hidup dalam iman kepada Allah, maka iblis mau ngaumnya sekeras apapun di dekat telinga kita,
dengan kekuatan yang sebesar apapun, dengan masalah yang seberat apapun, semenakutkan apapun, dengan ancaman yang rasanya kita tidak akan berdaya, bisa iblis menolong kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak bisa. Dia hanya naung saja. Celakanya seringkali kita jatuh dalam kekhawatiran itu, jatuh dalam ketakutan itu, dan menganggap diri kita lemah. Enggak. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita sudah rayakan itu, kehadiran dalam hidup kita. Yang kita lakukan adalah minta Roh Kudus menguasai hati kita. Karena Roh Kudus mewakili Tuhan Yesus dengan segala kuasanya itu, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Kita sudah lebih daripada pemenang. Amin. Jadi biarkan iblis mengaum-aum itu. Tetap pegang firman Tuhan. Mudah enggak? Enggak mudah. Mudah enggak Pak Lukas? Enggak lah. Bagi saya senyum-senyum. Emang bagi saya mudah? Enggak juga. Saya juga sering ngobrol juga sama dia. Ya karena saya juga tidak sempurna, pengetahuan saya juga tidak sempurna. Tapi karena sering baca firman Tuhan, karena sering berdoa, jadi cepat malunya. Oh ini malu. Kenapa saya khawatir? Oh malu saya. Kenapa saya takut? Oh malu saya. Jadi kalau tidak mau lama-lama jatuh dalam dosa, sering berdoa, sering baca firman Tuhan, maka kita semakin sering sadarnya. Masuk akal nggak? Makanya sekarang, kan saya sudah bilang, saya sekarang susun alarm saya itu bunyi tiap 3 jam, itu sesuai dengan jam doa Yahudi, mulai dari jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Saya belum sampai tahajud, sampai tengah malam, nanti rusak saya. Kalau sudah jam 12 tidur itu, nanti susah tidurnya sampai pagi gitu. Nah maksudnya apa? Paling tidak alarm ini mengingatkan saya, kamu ingat Tuhan. Lalu saya sudah susun artinya ritual ya, liturginya. Ya. Kalau sempat, kalau bisa, saya akan kerjakan. Gitu. Kalau tidak, paling tidak, saya ingat lagi. Ups, kenapa saya khawatir? Ups. Karena diingatkan, alarm itu mengingatkan saya Tuhan sedang bersama saya. Amin. Tuhan bersama Bapak Ibu setiap saat. Masalahnya kita sadar nggak bahwa Tuhan bersama dengan kita? Kalau kita setiap detik kehidupan kita sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita dengan segala kuasanya, dan bahwa Dia mengasihi kita, meskipun orang lain bilang tidak, maka kita akan tetap bersama Tuhan. Lawanlah dia, maksudnya lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan merasa orang termiskin sedunia. Jangan pernah merasa Anda adalah orang termalang sedunia. Enggak. Jangan pernah merasa, oh Tuhan, apa ini terjadi? Di mana kau Tuhan? Mengapa kau biarkan aku malang seperti ini? Satu, Anda nggak sendirian. Ada banyak orang yang punya masalah di dunia ini dan mungkin lebih berat dari Anda. Yang kedua, kalau Tuhan bersama Anda kok, Anda aja yang nggak menyadarinya. Jadi apakah kita orang termalang sedunia, Bapak Ibu? Tidak. Kita siapa? Orang yang berbahagia. Apa kabar? Puji Tuhan. Oke, baik. Itu berbahagia. Amin. Nah ini yang terakhir. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah mengambil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan apa? Yang keras? Melengkapi kita. Terus melengkapi, kita ganti dengan saya. Kita ganti ya. Dan Allah, kita ganti semua yang kamu dengan saya. Oke? Dan kita tambahkan semua kata-kata kerja itu dengan saya. 3, 2, 1. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil saya dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi saya, meneguhkan saya, menguatkan saya, dan mengokohkan saya sesudah saya menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Siapa kita? Orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang menang karena Tuhan sudah bekerja sempurna bagi kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta tolong Pak Yohanes untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita share di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajar setiap kami untuk selalu percaya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah ada di tengah-tengah kami dan bahkan menggantikan kami sebagai orang-orang yang sudah berdosa ini, sehingga ketika Tuhan menanggung semuanya dengan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, kami semua dibebaskan dari semua dosa yang ada pada kami, Tuhan. Terima kasih Engkau juga sudah bangkit, Tuhan. Engkau bahkan naik ke surga. Engkau menjadi teladan hidup kami dan harapan kami, Tuhan, bahwa ada hidup yang kekal, hidup yang akan datang menjadi jaminan buat setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau meneguhkan kami, menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi surat yang hidup, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mereka boleh mengenal kebenaran, mereka boleh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan bertobat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang lain yang belum percaya Engkau, Tuhan. Mereka yang menyangkal Engkau, mereka bahkan yang menghujat Engkau, Tuhan, jamah hati mereka yang paling dalam, buka hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengenal kebenaran, dan mereka boleh menjadi percaya di dalam Engkau, sehingga hidup mereka memiliki jaminan yang pasti, keselamatan yang pasti, keselamatan hidup Engkau yang akan datang yang sudah Engkau berikan. Engkau jaminkan buat setiap orang-orang yang mengikuti Engkau, yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati nama-Mu, Adri Nampolon yang sudah memberikan firman ini, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya, Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur kami nyatakan kepada-Mu, kami menyerahkannya dalam berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Inilah kami hari ini makan dengan secukupnya, dan mengampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam hidup Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami sudah boleh bersekutu bersama dengan kami boleh menaikkan pujian, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Dan biarlah persembahan ini Tuhan juga boleh Engkau pakai untuk kelebaran kerajaan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah kami, Engkau menyertai kami Tuhan, dan Engkau membimbing, memberikan arahan bagi kami untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, pertolongan, perlindungan, dan semua yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Lukas Keswanto beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati Bapak gembala kami ini dengan kesehatan, sukacita, berkat yang melimpah baginya dan untuk keluarganya. Engkau memberkati pelayanannya, semakin hari boleh semakin Kau pakai luar biasa Tuhan, melalui karya-karyanya, melalui tulisan dalam bukunya, melalui video, pujian atau apapun yang dikerjakannya Tuhan. Kau menjadikannya berhasil menjangkau banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Kau juga memberkati ibu dan anak-anak, dan Kau memberikan kesehatan juga sukacita dan sejahtera untuk seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau menilik kami satu persatu, Engkau memberkati kami satu persatu, Engkau melindungi kami Tuhan, memelihara kami, memberikan sukacita dan sejahtera dan bahagia bagi kami, karena kami memiliki Allah yang besar, yang perkasa, yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada Tuhan Yesus, baik di lingkungan tempat tinggal kami, di lingkungan pekerjaan kami, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Biarlah kami bersinar menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap anak-anak kami yang masih sekolah, yang sedang menunggu hasil ujian. Kiranya Engkau terus memberkati anak-anak kami ini dengan semangat belajar dan terus percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi mereka. Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tuhan menjamin masa depan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kau juga memberkati setiap anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, yang menanti-nantikan pekerjaan, dan Tuhan Kau memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain. Mungkin ada yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau mencukupkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, kemenangan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Hallelujah.
Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan kami masih dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman itu mengingatkan kami supaya kami terus bertumbuh dalam iman kami dan terus boleh semakin hari semakin serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Tuhan memberkati yang Pak Adri yang sudah menyampaikan firman, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, Tuhan juga memberkati dalam usahanya, baik di warung SKI maupun hal-hal yang lainnya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong keluarganya, baik Ibu Dewi maupun anak-anaknya. Tuhan memberkati sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Demikian juga kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menetap dalam pikiran dan hati kami dalam setiap hari, setiap aktivitas kami boleh memegang firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang memberi kekuatan yang baru bagi kami dan memberikan pengharapan kami di masa yang akan datang. Bahkan firman-Mu itu membawa kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain. Ya Tuhan, memberkati perjalanan kami untuk kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Di sana ada damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit batuk, sakit pilek, sakit pusing, sakit diabetes, sakit apapun juga, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati supaya boleh sembuh seperti sedia kala dan nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita, menasihati kita, supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita untuk masuk di dalam kerajaan-Nya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk